Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Safaat. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi siklus hidup, tahapan strategi siklus hidup produk. Di mana tahap pertama yaitu tahap pengenalan, yang merupakan tahap dari siklus hidup produk, di mana produk baru pertama kali didistribusikan dan tersedia untuk dibeli. Pada tahap ini, keuntungan masih negatif atau rendah karena penjualan yang rendah dan pengeluaran distribusi dan produk yang tinggi. Pengeluaran yang ada pada tahap ini terkait dengan biaya untuk menarik distributor, membangun persediaan, dan biaya promosi. Perusahaan biasanya memfokuskan penjualan mereka pada pembeli yang siap untuk membeli. Sebagai perintis pasar, seharusnya dapat memilih strategi peluncuran yang konsisten dengan positioning produk yang direncanakan. Pada saat perusahaan perintis bergerak menuju tahap berikutnya dari siklus hidup, hingga ia harus senantiasa memformulasikan harga baru, promosi, dan strategi pemasaran lainnya. Apabila perusahaan dapat memasang strategi yang baik sejak awal, maka ia dapat mempertahankan dan membangun kepemimpinan pasarnya. Tahap kedua yaitu tahap pertumbuhan atau growth stage. Tahap pertumbuhan merupakan tahap siklus hidup produk di mana penjualan produk mulai memanjak dengan cepat. Pengguna awal akan melanjutkan pembelian dan pembeli selanjutnya akan memulai mengikuti langkah mereka, terutama bila mereka mendengarkan pembicaraan dari mulut yang bagus. Pada saat ini perusahaan berkesempatan memperkenalkan fitur baru, produk, dan pasar juga akan mengalami perkembangan. Di tahap ini juga terjadi peningkatan persaingan dan penjualan, namun harga akan tetap atau turun sedikit. Keuntungan meningkat selama tahap pertumbuhan karena biaya promosi tersebar pada volume yang besar dan biaya produk per unit turun. Kualitas produk pun juga dapat ikut ditingkatkan oleh perusahaan. Tahap ini perusahaan berusaha untuk mengalihkan beberapa iklan dan membangun kesadaran produk menjadi membangun keyakinan dan pembelian produk, serta menurunkan harga pada saat yang tepat untuk menarik pembeli yang lebih banyak. Tahap ketiga yaitu tahap kedewasaan atau maturity stage. Tahap kedewasaan adalah tahap siklus hidup produk di mana pertumbuhan penjualan mulai melambat dan menurun. Tahap kedewasaan ini biasanya bertahan lebih lama daripada tahap sebelumnya dan memberikan tantangan yang kuat pada manajemen pemasaran. Melambatnya pertumbuhan penjualan mengakibatkan banyak produsen mempunyai banyak produk untuk dijual kelebihan kapasitas. Ini akan memicu persaingan yang lebih besar lagi. Pesaing biasanya menurunkan harga, menambah nilai dan promosi penjualan, serta meningkatkan anggaran R&D mereka untuk menemukan versi yang lebih baik dari produk tersebut. Hal ini akan menyebabkan penurunan keuntungan. Kemudian tahap keempat yaitu tahap penurunan atau decline stage. Tahap penurunan adalah tahap dari siklus hidup produk di mana penjualan produk menurun. Penurunan penjualan dapat terjun menjadi nol, atau mereka dapat menurunkan harga hingga tingkat yang rendah di mana penurunan tersebut berlanjut untuk tahun-tahun kemudian. Penurunan penjualan disebabkan oleh banyak alasan termasuk kemajuan teknologi, pergeseran selera konsumen, dan meningkatnya persaingan. Perusahaan yang masih bertahan dapat tahapan ini dapat meninggalkan segmen pasar yang lebih kecil dan saluran perdagangan menjadi marginal, atau mereka dapat memotong anggaran promosi dan mengurangi harga mereka lebih jauh. Membawa produk yang lemah dapat menjadi sangat mahal bagi perusahaan.
Hal ini dikarenakan produk yang lemah mengambil waktu manajemen yang terlalu banyak. Produk ini sering membutuhkan penyesuaian harga dan persediaan. Mempertahankan produk yang lemah juga menghambat pencarian pengganti, menciptakan bauran pemasaran yang lemah, merusak keuntungan saat ini, memperlemah kedudukan perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan perlu memberikan perhatian lebih bagi produk mereka yang sudah menua. Tugas perusahaan pertama-tama adalah mengidentifikasi produk-produk yang berada dalam tahap penurunan dengan rutin, meninjau penjualan, pangsa pasar, biaya, dan tren keuntungan. Kemudian pihak manajemen harus memutuskan untuk memelihara, memanen, atau membuang produk-produk yang menurun ini. Strategi yang diambil haruslah dipertimbangkan dengan benar dan jangan sampai menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.